Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam kitab Desawarnana atau Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, candi ini disebut sebagai bangunan suci Palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan bertamasya keliling Jawa Timur. Kompleks candi ini adalah gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat laut hingga tenggara. Di belakang candi utama, di sisi timur, terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut. Kompleks candi ini disusun dalam pola linear. Beberapa candi perwara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi pada langgam Jawa Tengah, misalnya Candi Sewu yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman. Candi dikelilingi barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit. Lalu dilanjutkan pada pola tata letak Pura Bali. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Seluruh halaman kompleks percandian kecuali yang di bagian tenggara dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan candi tidak dalam satu periode. Masuk ke dalam halaman depan, pintu gerbang terletak di sisi barat laut kompleks candi, diapit oleh 2 arca dwarapala. Penjaga pintu dengan angka tahun 1232 Saka atau 1310 Masehi terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Reco Pentung. Berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua lapik arca tersebut, bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahan Jayanegara dari Majapahit. Sebelah timur kedua arca tersebut terdapat sisa-sisa pintu gerbang yang terbuat dari batu bata merah. Melalui bekas pintu gerbang, pengunjung memasuki bagian terdepan dari Candi Penataran, yaitu Balai Agung. Lokasi bangunan tersebut terletak di bagian barat laut halaman depan. Posisinya sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu, dindingnya masih polos dan memiliki 4 buah tangga. 2 buah terletak di sisi tenggara sehingga bangunan ini terkesan menghadap tenggara. Sedangkan 2 buah yang lain terletak di sisi timur laut dan barat daya, terkesan sebagai tangga ke pintu samping. Pada dinding utara dan selatan terdapat 2 buah tangga masuk yang membagi dinding sisi timur menjadi 3 bagian. Sekeliling tubuh bangunan Balai Agung dililit oleh ukiran ular naga. Kepala ular naga tersembul di bagian kanan dan kiri bangunan. Masing-masing tangga naik terdapat arca penjaga yang berupa arca Mahakala. Bangunan Balai Agung berukuran panjang 37 meter, lebar 18,84 meter, dan tinggi 1,44 meter. Di atas ada pelataran yang di masing-masing sudutnya ada umpak-umpak batu yang diperkirakan sebagai penumpu tiang-tiang kayu yang digunakan untuk atap bangunan. Fungsi bangunan Balai Agung menurut Krom seperti juga di Bali digunakan untuk tempat musyawarah para pendeta atau pendanda. Dipastikan
Balai atau pendopo ini pernah dinaungi struktur tiang dan atap dari bahan organik kayu dan mungkin beratap ijuk atau sirap yang kini telah lapuk dan musnah. Lokasi bangunan terletak di sebelah tenggara bangunan Balai Agung. Pendopo teras seluruhnya terdiri dari batu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 29,05 meter kali 9,22 meter kali 1,5 meter. Diperkirakan pendopo teras digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada sisi barat terdapat 2 buah tangga naik yang berupa unda-undaan. Tangga ini tidak berlanjut di dinding bagian timur. Pada masing-masing sudut tangga masuk di sebelah kiri dan kanan pipi tangga terdapat arca raksasa kecil bersayap dengan lutut kaki ditekuk pada satu kakinya dan salah satu tangannya memegang gada. Pipi tangga bagian yang berbentuk ukel besar berias tumpal yang indah. Bangunan pendopo teras berangka tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Letak pahatan tahun ini agak sulit mencarinya karena berbaur dengan hiasan yang berupa sulur daun-daunan. Lokasinya berada di pelipit bagian atas dinding sisi timur. Seperti pada Balai Agung, pendopo teras juga dililit teras ular yang ekornya saling berbelitan. Kepalanya tersembul ke atas di antara pilar-pilar bangunan. Kepala ular sedikit mendongak ke atas, memakai kalung dan berjambul. Pada dinding pendopo teras terdapat relief-relief yang menceritakan berbagai kisah yang belum semua terinterpretasi dengan pasti. Di antaranya adalah cerita Bubuk Sah dan Gagang Aking, atau dalam cerita rakyat juga dikenal sebagai kisah Bela Belu dan Dami Aking. Candi Candrasengkala berangka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan nama Candi Brawijaya, yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks Candi Penataran dan juga digunakan sebagai lambang Kodam 5 Brawijaya. Terkadang ada juga yang menyebutnya Candi Ganesha karena di dalam bilik candinya terdapat sosok arca Ganesha. Lokasi candi berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras dalam jarak sekitar 20 meter. Pintu masuk candi terletak di bagian barat. Pipi tangganya berakhir pada bentuk ukel besar dengan hiasan tumpal yang berupa bunga-bungaan dalam susunan segitiga sama kaki. Bagian dalam relung candi terdapat sebuah arca Ganesha dari batu dalam posisi duduk di atas Padmasana. Pada bagian atas bilik candi, pada batu penutup cungkup terdapat relief Surya Majapahit, yakni lingkaran yang dikelilingi oleh jurai pancaran sinar yang berupa garis-garis lurus dalam susunan beberapa segitiga sama kaki. Relief Surya Majapahit juga ditemukan di beberapa candi yang lain di Jawa Timur dalam variasi yang sedikit berbeda dengan lambang kerajaan. Candi Candraskala, seperti umumnya bangunan-bangunan candi lain, terdapat dari bagian-bagian yang disebut kaki candi, yaitu bagian candi yang bawah, kemudian tubuh candi, terdapat bilik atau kamar candi, dan kemudian mastaka atau kemuncak bangunan yang berbentuk kubus. Pada bagian mahkota terdapat hiasan yang raya. Pada masing-masing dinding tubuh candi terdapat relung-relung atau ceruk yang berupa pintu semu, yang di bagian atasnya terdapat kepala raksasa kala yang rupanya menakutkan. Kepala makhluk seperti ini disebut kepala kala, yang di Jawa Timur sering disebut Banaspati, yang berarti raja hutan. Penempatan kala di atas relung candi dimaksudkan untuk menakut-nakuti roh jahat agar tidak berani masuk kompleks percandian. Sementara itu, pada sekeliling bangunan ini terdapat sisa-sisa tembok bata yang tinggal bagian dasarnya dengan pintu masuk di sisi barat laut. Bangunan-bangunan di halaman pertama ini seluruhnya terbuat dari batu andesit, kecuali 2 buah fondasi dari bata berdenah persegi panjang terletak
di sebelah timur laut Candi Candrasengkala ini. Di sebelah kiri Candi Candrasengkala terdapat arca wanita yang ditafsirkan sebagai arca perwujudan Gayatri Raja Padmi. Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran, terdapat dua buah arca Dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding Dwarapala di pintu masuk candi. Seperti pada arca Dwarapala di pintu masuk, Dwarapala ini pun pada lapi arcanya juga terdapat angka tahun tertulis tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibanding Dwarapala di pintu masuk, juga berasal dari zaman Raja Jayanegara. Halaman tengah atau halaman kedua ini terbagi menjadi dua bagian oleh tembok bata yang membujur arah percandian di tengah halaman. Tembok tersebut sekarang hanya tinggal pondasinya saja yang masih terlihat. Pada bagian timur laut ada 6 buah sisa bangunan dari batu maupun dari bata. 3 buah tinggal sisanya berupa pondasi dari bata, 2 buah berupa batur, dan sebuah lagi berupa candi tanpa menutup di atasnya. Batur pertama terbuat dari batu bercampur bata dengan ukuran lebih besar dibanding batur satunya yang khusus terbuat dari batu. Pada bagian halaman tengah ini terdapat candi naga yang hanya tersisa bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Nama Candi Naga digunakan untuk menamakan bangunan ini karena sekeliling tubuh candi dililit naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana raya seperti raja sebanyak 9 buah. Masing-masing berada di sudut-sudut bangunan, bagian tengah, ketiga dinding, dan di sebelah kiri dan kanan pintu masuk. Para batara ini menggambarkan sosok makhluk kayangan, yaitu para dewa yang dilihat berdasarkan dari ciri busana raya dan perhiasan mewah yang dikenakannya. Salah satu tangannya memegang genta atau lonceng upacara, dan tangan yang lainnya menopang tubuh naga yang melingkar di atas bangunan dalam keadaan berdiri dan menjadi pilaster bangunan. Masing-masing dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif medalion. Pintu masuk candi terletak di barat laut dengan pipi tangga berhiaskan tumpal. Di depan telah disampaikan bahwa gambar naga di sangga 9 orang ini mengisyaratkan sebuah Candrasengkala, naga muluk Sinangga Jalma, yang berarti angka tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi di masa pemerintahan Kertanegara.